Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Valen Atandia Awalia dari program studi S1 Pendidikan Teknik Mesin dengan nomor registrasi 150620088 dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta. Saya mengangkat judul skripsi yaitu pengembangan media pembelajaran materi perawatan sistem kopling berbasis video pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan di SMK Karyaguna, Jakarta. Di sini saya akan berbagi informasi mengenai pengertian kopling, prinsip kerja kopling, fungsi-fungsi pada kopling, syarat, jenis-jenis kopling, komponen utama pada kopling, gangguan yang terjadi pada kopling, serta pemeriksaan dan perawatan pada kopling sesuai materi yang diajarkan pada mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Yuk kita simak. Selanjutnya kita akan membahas apa itu sistem kopling. Mengubah gigi pada mobil transmisi manual bukanlah hal yang mudah. Untuk melakukan perpindahan gigi yang mulus, aliran tenaga mesin ke transmisi harus dihentikan. Namun, mematikan mesin hanya untuk mengubah gigi tidaklah praktis. Maka digunakanlah kopling. Sistem kopling merupakan bagian dari sistem pemindah tenaga. Pada mobil bertransmisi manual, pedal kopling diposisikan paling kiri dan diinjak ketika melakukan perpindahan transmisi. Kopling merupakan komponen yang memutuskan dan menghubungkan poros engkol dengan poros roda gigi transmisi. Unit kopling dan komponennya adalah unit paling depan dalam rangkaian sistem pemindah tenaga. Setelah itu dilanjutkan dengan unit transmisi, diferensial, poros propeller, dan roda kendaraan. Singkatnya, dengan adanya sistem kopling, maka saat tidak diperlukan tenaga gerak, tidak perlu mematikan mesin. Lalu, bagaimana dengan cara kerjanya? Prinsip kerja sistem kopling adalah dengan memanfaatkan gesekan pada dua plat untuk memindahkan daya. Di sini terdapat plat A yang terhubung ke poros input dan plat B yang terhubung ke poros output. Putaran dari plat A bisa dikonversi agar menjadi tenaga saat menempel ke putaran plat B. Lantas, bagaimana cara mengatur plat B agar dapat menempel dan dilepas sesuai kehendak? Kita tambahkan satu plat lagi untuk menekan plat B agar plat tersebut dapat menempel dengan kuat, maka kita tambahkan pegas. Sekarang kita bisa lihat bentuk kopling yang sebenarnya. Plat A biasanya disebut dengan flywheel yang terhubung dengan poros engkol sebagai input dari putaran kopling. Sedangkan plat B biasa disebut sebagai plat kopling yang terdapat kampas di kedua permukaannya. Kekuatan gesekan diatur oleh plat penekan yang berfungsi untuk menahan dan menekan plat kopling. Lalu, ada komponen lain, yaitu pegas diafragma. Pegas diafragma sama seperti pegas lain, tetapi sifatnya elastis. Dan juga ada cover clutch atau cover kopling sebagai dudukan pegas. Cover ini dibalut ke flywheel, jadi flywheel dan plat penekan selalu terkait. Dan juga ada release bearing yang tugasnya menekan pegas diafragma. Pada kondisi normal atau saat pedal kopling tidak ditekan, flywheel, plat kopling, dan plat penekan saling menempel sehingga putaran dari mesin bisa diteruskan ke transmisi. Begitu pedal kopling diinjak, release bearing akan bergerak maju dan pegas diafragma mengungkit plat penekan. Akibatnya,
plat penekan bergerak mundur, dan plat kopling terpisah dengan flywheel sehingga putaran mesin ke transmisi terputus. Begitulah kopling manual pada mobil bekerja. Lalu, apa saja fungsi-fungsi dari kopling? Selanjutnya, saya akan membahas mengenai fungsi dari kopling. Perlu Anda ketahui, fungsi utama kopling yaitu untuk memutus dan menghubungkan tenaga dari mesin ke roda kendaraan. Dengan demikian, pergerakan kendaraan akan lebih halus dan lancar. Adapun beberapa fungsi lain dari kopling adalah dapat meneruskan putaran dari mesin ke transmisi saat mobil akan bergerak, sehingga pergerakan mobil lebih halus dan lancar, dapat memindahkan gigi mobil dengan pergerakan yang halus saat mobil akan berjalan atau digunakan, dapat melepaskan putaran dari mesin ke transmisi sementara gigi transmisi tetap terpasang, dan dapat menunjang performa kendaraan dan mesin sehingga lebih maksimal dan optimal. Berikutnya, kita akan membahas syarat-syarat dari kopling. Berkaitan dengan fungsinya, dalam suatu sistem pemindah tenaga, kopling harus dapat memenuhi persyaratan tertentu agar kendaraan dapat bergerak atau berjalan dengan baik. Beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah kopling adalah: pertama, harus dapat memutuskan dan menghubungkan putaran mesin ke transmisi dengan lembut. Lembut berarti terjadinya proses pemutusan dan penghubung secara bertahap dengan halus tanpa ada efek kejut. 2. Harus dapat memindahkan tenaga mesin dengan tanpa slip. Jika kopling sudah menghubung penuh, maka antara flywheel dan plat kopling tidak boleh terjadi slip, sehingga daya dan putaran mesin terpindahkan 100%. 3. Dapat memutuskan putaran mesin ke transmisi, kemudian disempurnakan dengan pengereman. Pada saat dioperasikan, kopling harus dapat memutuskan daya dan putaran dengan sempurna, agar kerja kopling dapat bergerak cepat dan tidak membutuhkan banyak waktu. Kopling dapat dibagi menjadi 4 jenis, yaitu berdasarkan cara kerjanya, berdasarkan sistem pelumasan, berdasarkan jumlah plat, dan berdasarkan pengendaliannya. Mari kita bahas satu persatu. Kopling berdasarkan cara kerjanya terbagi menjadi 3, yaitu kopling fluida, kopling gesek, dan kopling magnet. Pertama, ada kopling fluida. Kopling jenis ini banyak dipergunakan pada kendaraan dengan transmisi otomatis. Proses kerjanya dengan memanfaatkan tekanan fluida yang berputar sehingga menyebabkan pemindahan aliran dari satu bagian yang bergerak ke bagian yang akan digerakkan. Hal ini dilakukan dengan mengatur aliran fluida yang melewati celah-celah pada bagian kopling itu sendiri, sehingga aliran dapat berpindah dan memutarkan bagian lainnya dengan lembut dan juga efisien. Selanjutnya ada kopling gesek. Kopling gesek memiliki proses pemindahan tenaga melalui gesekan antara dua permukaan untuk menghubungkan dan memutuskan putaran mesin ke transmisi. Konsep kopling ini banyak digunakan pada kendaraan roda 2 atau roda 4. Lalu ada kopling magnet atau dikenal sebagai magnetic clutch, adalah jenis kopling yang digunakan pada beberapa mobil untuk menghubungkan kompresor pendingin udara dengan putaran mesin. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan dan memutuskan kerja kompresor AC dengan putaran mesin sehingga AC dapat bekerja secara efisien. Kopling magnet bekerja dengan menggunakan magnet yang menarik dan menekan komponen-komponen kopling sehingga kompresor AC dapat berputar mengikuti putaran mesin. Berdasarkan sistem pelumasan, kopling dapat dibagi menjadi 2, yaitu kopling basah dan kopling kering. Perbedaan ini terlihat jelas pada basah dan juga keringnya. Pada kopling basah, plat kopling bekerja dalam minyak pelumas seperti yang digunakan pada kopling gesek di kendaraan roda 2. Pelumas berfungsi untuk mengurangi gesekan dan panas saat kopling bekerja. Sedangkan pada kopling kering, plat kopling bekerja tanpa minyak pelumas, sehingga bergantung pada gesekan antar komponen.
Hal ini membuatnya lebih bertenaga dan ringan dalam perputaran mesin. Selanjutnya, berdasarkan jumlah plat, kopling dibagi menjadi dua, yaitu kopling plat tunggal dan kopling plat ganda. Kopling plat tunggal atau single plate clutch, sesuai namanya, jenis kopling ini hanya memiliki satu komponen plat atau piringan sebagai media gesek. Kopling ini paling sering digunakan pada kendaraan roda 4 atau mobil bertransmisi manual. Sedangkan kopling plat ganda atau multi-plate clutch, kopling ini menggunakan dua atau lebih plat kopling untuk mentransfer putaran mesin ke transmisi. Kopling ini paling sering digunakan pada kendaraan roda 2 atau sepeda motor. Terakhir, kopling berdasarkan cara pengendaliannya terbagi menjadi dua, yaitu kopling hidrolik dan kopling mekanik. Pertama, ada kopling hidrolik. Kopling hidrolik adalah kopling yang bekerja dengan sistem hidrolis. Pergerakan pedal kopling diubah oleh master silinder menjadi tekanan minyak hidrolis yang selanjutnya akan mendorong garpu pembebas dan bantalan tekan menekan pegas diafragma. Proses ini menyebabkan kopling memutus hubungan antara putaran mesin dan sistem transmisi. Dan selama proses ini, Anda dapat melakukan perpindahan gigi. Pedal kopling dilepaskan setelah pergantian gigi dan aliran tenaga berlanjut lagi. Begitulah cara kerja kopling hidrolik. Berikutnya ada kopling mekanik. Kopling mekanik disebut juga sebagai kopling plat tunggal kering. Kopling mekanik pengoperasiannya dengan menggunakan sebuah kabel baja atau release cable yang berfungsi untuk meneruskan gerakan dari gerakan pedal ke garpu pembebas. Saat pedal kopling diinjak, kabel baja akan menarik dan menekan garpu pembebas dan bantalan tekan akan menekan pegas diafragma. Sehingga plat kopling bebas dan tidak terjepit oleh plat tekan. Saat pedal kopling dilepas, maka kopling akan kembali ke posisi semula. Nah, begitulah penjelasan mengenai prinsip kerja, pengertian, fungsi, syarat, serta jenis-jenis pada kopling. Lalu, bagaimana dengan keadaan aslinya? Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen pada kopling, gangguan yang sering terjadi pada kopling, serta pemeriksaan hingga perawatannya. Namun, sebelum kita memasuki ruang bengkel, kita harus menerapkan K3 dengan memakai baju APD atau baju praktik untuk melindungi tubuh dan juga memakai sepatu pengaman atau safety shoes untuk melindungi kaki dari benturan keras. Setelah kita menerapkan apa itu APD, kita harus mengaplikasikannya setiap kita memasuki ruang bengkel untuk menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, di sini sudah terdapat beberapa komponen yang ada pada kopling. Nah, kita bahas yuk satu-satu. Berikut ini terdapat beberapa komponen utama pada kopling. Yang pertama ada flywheel. Flywheel adalah komponen berbentuk piringan yang dipasang di ujung poros berputar pada mesin. Flywheel berfungsi untuk menyimpan dan menyalurkan energi putar yang dihasilkan mesin. Saat mesin menyala dan menghasilkan tenaga putar, flywheel akan menyimpan tenaga putar yang dihasilkan tersebut, lalu menyalurkannya kembali. Yang kedua ada disc clutch. Disc clutch atau plat kopling merupakan bagian dari kopling yang memiliki fungsi untuk menyalurkan tenaga putar dari mesin ke transmisi. Plat kopling terdiri atas 3 bagian, yaitu ada piringan kopling atau facing. Facing berfungsi untuk memperbesar gesekan sehingga efisiensi pemindah tenaga dan daya mesin menjadi optimal.
Lalu ada cushion plate yang dirancang dengan bentuk bergelombang agar pada saat plat penekan menyentuh plat kopling, penekan dapat dilakukan dengan perlahan. Lalu ada torsion damper. Torsion damper berfungsi untuk meredam getaran plat kopling, sehingga torsion damper ada yang berbahan karet dan juga pegas. Lalu ada clutch cover. Clutch cover atau tutup kopling bertindak layaknya sebuah rumah bagi beberapa komponen lain untuk mendukung kerja kopling lebih sempurna. Letaknya menyelimuti kampas kopling dan terhubung langsung dengan flywheel. Konfigurasi seperti ini membuat clutch cover ikut berputar saat flywheel berputar. Berikutnya ada pressure plate atau plat penekan. Plat penekan ini berfungsi sebagai komponen yang menempel pada clutch cover untuk menghimpit clutch disc atau plat kopling dan flywheel. Pressure plate berotasi bersamaan dengan clutch cover. Pressure plate diatur kerjanya oleh diafragma spring atau pegas diafragma. Lalu ada diafragma spring atau pegas diafragma merupakan bagian dari kopling yang berfungsi menekan dan menarik pressure plate pada clutch cover saat pedal kopling diinjak. Pegas diafragma menarik pressure plate agar tidak menekan disc plate. Tarikan ini juga mengakibatkan putaran flywheel dengan disc plate bebas, dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya ada release bearing atau bantalan pembebas, yang merupakan bagian dari sistem kopling yang memiliki fungsi untuk penerus tenaga dorongan yang diberikan oleh release fork menuju ke diafragma spring, sehingga pressure plate akan menjepit dan menekan clutch menuju ke flywheel. Berikutnya ada release fork atau biasa disebut dengan garpu pembebas yang berfungsi untuk menekan dan mendorong agar release bearing menuju ke diafragma spring. Release fork digerakkan langsung oleh pedal kopling yang akan menekan cover clutch dan akan membebaskan putaran mesin ketika pedal kopling diinjak. Bagaimana? Apakah sudah paham mengenai berbagai komponen yang ada pada kopling? Selanjutnya, mari mengenal beberapa gangguan yang terjadi pada kopling. Kopling selip. Pernahkah Anda kesulitan memindahkan posisi tuas persneling? Bisa jadi pedal kopling mobil Anda selip. Kopling selip adalah kondisi saat kampas kopling tidak dapat memutar transmisi sehingga pengemudi akan kesulitan memindahkan gigi. Akibat dari kopling selip yaitu kendaraan tidak dapat berjalan, kurang tenaga, dan dapat menyebabkan bahan bakar menjadi boros. Hal ini disebabkan tenaga mesin tidak disalurkan ke sistem penggerak atau transmisi karena beberapa faktor. Di antaranya adalah sering membawa beban berlebihan atau pelat atau piringan kopling yang sudah haus. Kemudian ada kopling lengket. Kendaraan yang kerap melintasi jalan tergenang air dengan ketinggian hampir setengah ban akan mengalami dampak kurang baik. Salah satu gejalanya, pengemudi kesulitan memasukkan gigi transmisi dan menyebabkan kopling menjadi lengket. Akibat dari plat kopling yang lengket adalah tuas transmisi tidak dapat atau susah dipindahkan karena tidak terpisahnya plat kopling dan mesin. Kopling lengket biasanya disebabkan oleh air atau lumpur yang masuk ke area sistem kopling. Proses perawatan kopling dan komponen pengoperasiannya memerlukan beberapa langkah, yaitu pertama adalah pemeriksaan secara visual, penyetelan, dan mengidentifikasi beberapa gejala yang biasa muncul pada kopling. Nah, di sini sudah ada jangka sorong atau vernier caliper yang berguna untuk membantu proses pengukuran. Kemudian ada mistar baja yang berfungsi untuk mengukur panjang dari suatu benda. Selanjutnya adalah pemeriksaan pada plat kopling.
Pemeriksaan visual dilakukan pada plat kopling apakah terdapat kotoran atau gesekan. Jika terdapat kotoran atau gesekan, dapat dibersihkan menggunakan kain atau kertas amplas yang halus. Jika kerusakannya parah, sebaiknya diganti. Pemeriksaan juga dilakukan pada torsion damper, apakah terjadi kekocakan atau kerusakan. Apabila ditemukan kekocakan atau kerusakan, sebaiknya diganti dengan yang baru. Selanjutnya, pemeriksaan plat kopling terhadap kerusakan atau keausan. Caranya dengan menggunakan jangka sorong untuk mengukur kedalaman paku keling. Batas kedalaman paku keling minimal 0,3 mm atau 0,012 inch. Jika kedalaman sudah melebihi spesifikasi, maka ganti dengan plat kopling yang baru. Kemudian, pemeriksaan plat penekan secara visual dengan melihat apakah ada kotoran, tergores, atau retak. Jika ada kotoran atau tergores dan itu hanya sedikit, dapat dibersihkan dengan kertas amplas atau kain yang halus. Jika kerusakannya parah, perbaiki dengan menggunakan mesin bubut, atau jika tidak memungkinkan, ganti dengan plat penekan yang baru. Selanjutnya, pemeriksaan keausan pegas diafragma dengan cara mengukur kedalaman dan lebar bekas gesekan rilis bearing. Pemeriksaan ini dilakukan menggunakan jangka sorong dengan kedalaman maksimal 0,6 mm dan lebar maksimal 5,0 mm. Jika keausan melebihi spesifikasi, maka ganti dengan yang baru. Berikutnya, pemeriksaan visual pada rilis bearing atau bantalan pembebas. Dengan cara memutar bantalan dengan tangan sambil memberikan tekanan aksial dan periksa bahwa bearing berputar dengan halus. Jika rilis bearing macet atau rusak, ganti rilis bearing dengan yang baru. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan tinggi dan jarak bebas pedal kopling. Lakukan pengukuran ketinggian pedal, periksa bahwa tinggi pedal dari lantai sesuai spesifikasi yaitu 179 sampai 189 mm atau 7,07 sampai 7,46 inch. Selanjutnya, periksa gerak bebas atau free play pada pedal dengan menekan pedal secara perlahan sampai dirasakan hambatan. Jarak yang direkomendasikan adalah 5-25 mm. Apabila diperlukan penyetelan, penyetelan dapat dilakukan pada ujung gerak garpu pembebas. Apabila diduga ada udara dalam kopling, maka keluarkan udara dari sistem tersebut dengan cara periksa kembali tangki cadangan. Apabila diperlukan, tambahkan minyak hidrolik. Selanjutnya, keluarkan udara dari saluran kopling dengan cara kocok pedal sampai terasa berat, lalu tahan pedal dan jangan dilepas. Pastikan nepal tertutup rapat. Setelah pedal terasa berat, tahan pedal, lalu buka nepal di bawah untuk membuang udara dari dalam saluran hidrolik kopling. Lakukan cara ini berulang-ulang sampai tidak ada udara di dalam saluran hidrolik kopling. Ya, seperti itulah prosedur dari pemeriksaan dan perawatan yang dilakukan pada kopling di mata pelajaran pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga kendaraan ringan. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sajikan. Semoga dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.